Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min hali ahlin nar walhamdulillahi 'ala kulli hal. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang saya hormati segenap para jamaah hadirin yang insyaallah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa kita dan segala bentuk ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita memasuki tanggal 14 Ramadan. Alhamdulillah nanti malam berarti kita memasuki 15 Ramadan. Biasanya kalau di kampung-kampung ini udah mulai pada rame Pak, bikin kupat ya. Ya, tadi juga saya telat gara-gara nganter istri belanja kupat dulu katanya. Sama beli rendang, mau bikin rendang katanya. Insyaallah alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan, lancarkan urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dan kelak kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sudah maklum bagi kita bahwasanya biasanya khususnya umat muslim di Indonesia itu rajin iktikafnya biasanya nanti sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau sekarang biasanya masih agak-agak malas. Karena apa? Karena biasanya hanya ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Sebetulnya malam Lailatul Qadar itu kalau kata para ulama didapatkan bagi orang-orang yang memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri, bahkan dari bulan Rajab, Sya'ban hingga di bulan Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang cuma rajin di 10 hari terakhir bulan Ramadan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas, melebihi daripada murkanya Allah. Kalau kita selalu membahas azab neraka, seakan-akan murka rahmat Allah itu tidak ada. Padahal kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada murkanya Allah. Sehingga jangan membuat saudara kita putus asa. Lu mah ibadahnya 10 hari terakhir bulan Ramadan doang gak bakal dapet Lailatul Qadar, lu mah dapetnya Lailatul Qadar. Belum tentu ya, karena rahmat Allah itu luas. Bahkan terkadang orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, ujub, itu justru tidak mendapatkan rahmat Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, ibadatun ma'siyatun awrasat dzullan wahtiqaran khairun min ibadatin awrasat izzan wastikbaran. Ini prinsip Pak yang harus kita pegang. Kata beliau, maksiat yang melahirkan perasaan hina, perasaan rendah di hadapan Allah itu lebih baik daripada ibadah yang melahirkan rasa mulia. Habis ibadah merasa diri ini mulia, habis ikut kajian merasa diri ini paling pinter, paling alim. Oh yang nggak ikut kajian pokoknya bodoh.
habis terawih ngelihat temennya lagi nongkrong, dalam hati timbul nih Pak, bukannya terawih. Nah, itu tuh perasaan begitu tuh sudah bibit-bibit yang ditanamkan oleh iblis. Karena kita semua tahu iblis diusir dari surga tuh kenapa? Karena terucap ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Pokoknya siapapun diri kita, kalau di dalam hati ini terbesit saya lebih baik, nah inilah yang menyebabkan murka Allah datang kepada kita. Pulang terawih, temennya nggak terawih, sombong. Merasa jalannya agak ini Pak, dibusungkan dadanya pulang terawih. Merasa paling soleh. Ya, ngelihat orang di warteg nih Pak, kakinya dong tuh kelihatan banyak di warung Padang. Walaupun ditutup hording kan masih kelihatan orang beli. Terbesit dalam hati. Dasar orang muslim tapi munafik, tidak mau melakukan ibadah puasa. Kita belum tahu Pak. Barangkali dia bekerjanya berat. Ya, Pak polisi yang ada di tengah jalan, Satlantas, kepanasan dari pagi, mengamankan demo segala macam. Atau juga teman-teman kita ekspedisi, kurir, yang betul-betul capek. Itu bahkan dalam agama ditolerir. Yang penting di kemudian hari nanti dia mau mengkodoknya. Kuli bangunan, orang-orang yang kerja proyek, kita bahkan menjudge dia sebagai orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Prinsip harus kita tanamkan dalam hati kita apa? Maksiat yang melahirkan rasa hina dan rendah di hadapan Allah, itu lebih baik daripada ibadah yang menjadikan diri ini merasa lebih baik dan merasa mulia. Jadi habis sholat zuhur justru merasa kita dihina, ya Allah diterima nggak ya ibadah saya? Puasa saya diterima nggak ya? Bukan malah menjustifikasi seseorang. Nah, itu prinsip. Kita kembali ke materi. Tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, insya Allah siapapun bisa mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar. Bahkan yang tidak puasa sekalipun karena uzur atau pekerjaan, dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah dan izin Allah, semuanya bisa mendapatkan potensi dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam Lailatul Qadar disebutkan Allah dalam surah Al-Qadar, ayat di mana surah Al-Qadar ini surat ke-97 dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Ulama menyebutkan ada beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama diantaranya adalah malam Lailatul Qadar sebagaimana yang sudah maklum, Bapak-bapak sekalian, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik, ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa bisa demikian? 1000 bulan itu hitungan para ulama 83 tahun 4 bulan. Jadi sejarah 1000 bulan ini itu terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Qadar itu sendiri. Jadi surah Al-Qadar itu asbabun nuzulnya ada 3 riwayat. Di antara riwayatnya yang saya sebutkan diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul, beliau mengatakan wa akhraja Ibnu Abi Hatim wal Wahidi an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi dari Mujahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabat, zakara rajulan min Bani Israil. Rasul menceritakan tentang laki-laki dari Bani Israel. Kata Rasulullah, labisa as-silaha fi sabilillah. Orang Bani Israel ini dia mempergunakan senjatanya untuk berjihad di jalan Allah syahra alfa syahrin, selama 1000 bulan. Jadi ada seorang lelaki dari Bani Israel, dia menggunakan senjatanya di jalan Allah, menggunakan pedangnya untuk berperang di jalan Allah selama 83 tahun 4 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Kemudian sahabat Rasulullah kagum dengan kehebatan Bani Israel tadi. Ya, dalam riwayat lain, riwayatnya Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya lelaki yang disebutkan Rasulullah juga dia di malam harinya dia beribadah, di pagi harinya dia berperang di jalan Allah selama 83 tahun 4 bulan. Sehingga para sahabat ini ada sedikit di dalam hatinya itu perasaan berarti kami tidak bisa menyaingi ibadah mereka. Ya, kami kalah bukan apa-apa. Bahkan umur kami saja, kata Rasulullah, disebutkan amaru ummati
sittin ila sab'in. Umurnya umat Rasulullah itu, Pak, disebutkan oleh Rasulullah 60 sampai 70 di jarak itu. Wa aqallu man jawaza dzalik, kata Rasul, sedikit sekali yang melewati usia itu. Maka kalau kita dikasih bonus sudah 70 lebih, itu berarti bonus dari Allah. Karena usia itu rentangnya 60 sampai 70, itu umat Rasulullah. Nah, oleh karena cerita Rasulullah tentang Bani Israel ini, para sahabat ada sedikit kecewa. Ya, kami kalah ibadahnya dengan lelaki Bani Israel. Tetapi dengan asbab kisah yang dituturkan oleh Rasulullah ini, maka Allah menurunkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, di mana malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ibadah di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih baik daripada si Bani Israel tadi yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka harapan kita semua, Pak, ya, khususnya kita para soimun, para orang-orang yang berpuasa, para muslimin, mukminat, kita berharap walaupun kita sebagai hamba yang al-fakir, yang banyak dosa, tetap kita berharap kepada rahmat Allah. Semoga kita semua mendapatkan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar, kenapa malam Lailatul Qadar itu istimewa? Di antara keistimewaan yang kedua adalah di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat yang pertama disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ulama menyebutkan di antaranya adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang dimaksud dengan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu diturunkan jumlatan wahidatan. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak-bapak, Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun kurang lebih secara berangsur-angsur. Nah, tetapi dalam ayat Al-Qadar ini dijelaskan tentang penurunan Al-Quran secara jumlatan wahidan, secara langsung. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui 2 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ila sama'id dunya yusamma baital izzah. Allah turunkan Al-Quran tahap pertama ke langit dunia yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Di mana di Baitul Izzah ini, di langit dunia ini, ada malaikat penjaga langit pertama yang dinamakan dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Ismail, bukan malaikat Israfil, malaikat Ismail. Ini disebutkan dalam kisah ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Di mana Rasulullah ketika di malaikat pertama itu bertemu dengan malaikat yang bernama malaikat Ismail. Nah, di langit dunia ini Allah menyuruh para malaikatnya untuk menulis dan menyalin Al-Quran menjadi sebuah salinan Al-Quran yang berbentuk fisik tapi secara goib. Karena kata para ulama, ketika Allah menyebutkan kalimat anzala, artinya menurunkan. Anzala ini dalam ilmu nahwu ini artinya sesuatu yang diturunkan berupa fisik. Yang dimaksud oleh para ulama, kenapa disebutkan anzala bukan auha dengan makna mewahyukan? Karena Allah menurunkan ke langit dunia secara langsung, itu ditulis oleh malaikat langit untuk kemudian diberikan kepada malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, atau kita menyebutnya dengan malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena ulama itu sepakat Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan Al-Quran yang kita peringati itu tanggal 17. Nah, makanya saya jelaskan Al-Quran diturunkan 2 tahap. Yang pertama sekaligus ke langit dunia yang dinamakan dengan Baitul Izzah, kemudian diturunkan dari langit dunia ke malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1-5, dan awal penurunannya adalah
di tanggal 17 Ramadan. Disebut dengan, kita biasanya kadang-kadang suka memperingati malam nuzulul Quran. Nah ini Pak, jadi malam Lailatul Qadar itu mulia sebab Allah turunkan Al-Quran. Jadi segala sesuatu di dunia ini yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti jadi mulia. Pertama, malam Lailatul Qadar jadi malam mulia itu diantaranya karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena malaikat Jibril menerima pesan wahyu berupa Al-Quran. Menjadi malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Begitu juga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya ada malam diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia dan bertambah kemuliaannya sebab menjadi Nabi pembawa Al-Quran. Nah kita sebagai umatnya, Bapak-Bapak sekalian, ketika lisan kita sering membaca Al-Quran, di hati kita mendapat ada Al-Quran, artinya kita hafal beberapa ayat Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga?" Lillahi ahlun. Allah punya keluarga, kata Rasulullah. "Man hum ya Rasulullah?" Siapa keluarganya Allah? "Hum ahlul Quran fid dunya." Kata Rasulullah, keluarganya Allah di dunia adalah ahlul Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, mentadaburi makna Al-Quran, dan mengamalkan daripada isi Al-Quran. Karena kalau kita mau menteladani Rasulullah, Bapak-Bapak sekalian, itu rasanya sulit. Ya, karena Rasulullah itu tergambar dalam dirinya apa yang ada di dalam Al-Quran, yang berisi teladan dan akhlak. Semua teladan dan akhlak yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran, itu tergambar di dalam diri Rasulullah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, artinya seperti Al-Quran. Kita kalau mau menteladani Rasul, kadang-kadang Pak, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu, yang kita hafal sunnah Nabi cuma apa? Kawin lagi, itu doang. Itu laki-laki kayak gitu tuh. Pokoknya pokoknya kalau bahas sunnah Nabi, itu pokoknya yang ada di otaknya langsung terbesit. Nah, pos 1, pos 2, itu begitu. Padahal kalau kita bicara sunnah Nabi, itu banyak. Ya, termasuknya apa? Ya, termasuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada juga apa? Kita sebagai orang yang memiliki jabatan di satu pekerjaan, ya, itu kalau mau ngikutin sunnah Rasul, sekali-kali kalau jalan sama anak buah, jalannya di belakang. Itu masuk sunnah Rasul. Ya, Rasul itu kalau jalan, nggak mau di depan sahabat, Rasul jalannya di belakang terus. Ada lagi pas sunnah Rasul. Rasul kalau jalan, itu jalannya cepat. Kalau kita kan lambat, kadang-kadang jalan lambat, tengok sana, tengok sini, ketemu teman, mampir ngobrol. Itu kadang-kadang istri nyuruh belanja aja nggak nyampe-nyampe, Pak. Itu laki-laki begitu. Ketemu teman di warung ngobrol. Di pasar ketemu tetangga ngobrol lagi. Ntar perjalanan pulang ngobrol lagi. Itu laki-laki. Ya, apalagi perempuan. Nah, kalau kita ngikutin sunnah Rasul, Rasul jalan itu nggak pernah noleh. Rasul itu jalan cepat seperti menuruni bukit. Itu Rasulullah. Kalau jalan seperti menuruni cepat. Nggak menoleh ke kanan, nggak menoleh ke kiri. Dan ketika Rasulullah menoleh, nih Pak, ini diantara adat dan sunnah Rasul. Rasul kalau noleh itu nggak pernah begini. Rasul kalau noleh, pasti badannya ikut noleh. Jadi kalau noleh, itu badannya ikut menoleh. Menghargai orang yang memanggilnya. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita bicara sunnah Rasul, itu banyak. Ada lagi sunnah Rasul yang kadang sering kita lupakan nih Pak. Ya, melupakan jasa baik orang lain. Itu termasuk orang yang menyalahi sunnah. Rasulullah itu Pak, jangankan sama orang muslim, sama orang kafir aja nggak lupa jasanya. Kita pernah dengar cerita keluarga Rasulullah Bani Hashim itu diboikot saat di Mekah. Nggak bisa makan, pasokan makanan dihentikan oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah minta tolong ke Taif, malah ditimpukin batu. Itu yang menolong dan memberikan jaminan Rasulullah untuk masuk lagi ke kota Mekah setelah keluar ke kota Taif. Yang menjamin keamanan Rasulullah adalah orang kafir Pak. Namanya siapa? Mut'im bin Adi. Bahkan sampai wafatnya, 1 tahun sebelum perang Badar meletus, itu Mut'im bin Adi wafat. Masih dalam keadaan kafir. Nah, ketika terjadi perang Badar,
Umat muslim mendapatkan kemenangan dan mendapatkan tawanan perang, kurang lebih ada 70 lebih tawanan perang. Nah, tawanan ini dibawa ke hadapan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung teringat oleh sosok Mut'im bin Adi, seorang salah satu pembesar kafir Quraisy. Rasul bilang begini, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan tsumma kallamani fi haula innatna la taraktuhu lahu." Seandainya hari ini Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia mengajak aku bernegosiasi untuk melepaskan tawanan ini, tanpa berpikir langsung aku lepaskan. Kenapa? Karena Rasul ingat jasa baiknya, Pak. Jasa baik pernah melindungi Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah dari gangguan orang kafir Quraisy. Itu Rasul, Pak. Tidak pernah melupakan jasa baik orang lain walaupun dia orang kafir. Dan satu ketika Rasul juga pernah ada nenek-nenek bertamu ke rumah Rasulullah saat Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Dan tamu tersebut sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dikasih suguhan yang enak-enak. Sampai sahabat bingung bertanya, siapa dia Rasulullah? Rasul menjawab, diriwayatkan dalam hadis Al-Mustadrak al-Sahihain, beliau mengatakan, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Nenek-nenek ini, waktu istri saya Khadijah masih hidup, dia sering datang membantu. Sehingga Rasul tidak pernah melupakan jasa baiknya. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita memang termasuk umat Rasulullah, kita harus ingat sabda Rasul, husnul ahdi minal iman. Tidak melupakan kebaikan orang lain, itu termasuk daripada substansi keimanan. Jadi, kalau kita pernah ditolong sama orang, kita ingatlah kebaikannya. Suatu saat dia membutuhkan, kita juga harus menolong dia. Suatu saat dia butuh bantuan kita, kita harus jadi orang pertama yang membantu dia. Kenapa? Karena kebaikan dia kepada kita. Itulah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara sunnah, kalau kita bicara teladan dari Rasulullah itu banyak. Jadi kita ngelihat itu jangan cuma yang Rasul istrinya banyak. Nah itu disampaikan terus tuh. Mah, kata Pak Ustadz, katanya boleh nikah 2, 3, 4 kalau adil. Itu mulai disampaikan. Ya, kalau kita mau mengikuti Rasulullah, jangan itulah yang dibahas. Kita bahas teladannya saja. Kenapa? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang patut kita contoh pertama kali dari Rasulullah apa? Akhlak dan teladannya. Kita lanjut ya ke Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya, yang pertama tadi lebih baik daripada malam 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an ya, maka Ramadan itu Pak momentum buat kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di samping memang malam diturunkannya Al-Quran, juga dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW anna Jibril a'radu ala Rasulullah SAW marrotan. Jadi semasa hidup Rasulullah, ya Rasul itu setiap bulan Ramadan nyetorin hafalan Quran di hadapan malaikat Jibril. Ngaji, tawaki. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan, Rasul itu ngaji Quran sama malaikat Jibril sampai hatam. Ya, bahkan wafil am allati fubidu fihi marratain. Dan di tahun wafatnya Rasulullah, Rasul mengaji kepada malaikat Jibril menghatamkan Al-Qur'an 2 kali. Nah, ini dalil sahih yang menjadi landasan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fastabiqul khairat. Minimal Bapak yang nggak pernah baca Quran bulan Ramadan ini hatamin lah. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Belajar, Ustaz saya nggak sempat. Tapi Bapak pengen tetap dapat pahala. Dengerin orang ngaji. Di YouTube juga bisa, di MP3 bisa. Saya kalau ngedengerin, cepat ngantuk. Gimana caranya pengen tetap dapat pahala? Bapak ambil wudhu, buka Quran, liatin huruf-huruf Al-Quran. Bapak dapat pahala. Al-Quran itu Pak, mujizatnya luar biasa. Bapak melihat tulisan Al-Quran aja, itu pahalanya luar biasa. Tapi yang jadi perhatian, jangan yang terjemah. Jangan yang ada latinnya. Alif Lam Mim ditulis Alif Lam Mim. Itu sebagian ulama mayoritas mengharamkan Al-Quran penulisan Latin. Kenapa? Karena dapat merusak makna daripada huruf Al-Quran dan merusak kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Kalau terjemah nggak apa-apa. Tapi kalau Latin, kalau bisa jangan. Bapak nggak bisa baca, udah liatin aja. Bagus amat ya, ini huruf apa nih, belok-belok nih. Ya, Bapak liatin aja. Bapak kagumi tulisan Al-Quran, itu sudah mendapat pahala. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, di rumah kita, di lingkungan kita ada kayak tahlilan, kedurenan, kita membaca surat-surat yang sudah hafal, itu walaupun sudah hafal, bagusnya kita tetap lihat Pak.
Ada pembacaan Yasin, ada pembacaan surah Al-Kahfi, ada pembacaan surat-surat lain. Kita sudah hafal. Itu yang afdolnya, kita tetap buka HP, ya, kita ketik aja surat apa yang mau kita lihat. Itu kita baca dengan yang tidak baca meskipun hafal, itu lebih dapat pahalanya yang banyak yang baca. Ya, karena dengan melihat huruf Al-Quran itu sendiri, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi membacanya. Ya, la aqulu alif harfun walamun harfun wa mimun harfun, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun wahidun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim saja itu sudah 3 huruf, kata Rasulullah. Di mana setiap hurufnya dilipat gandakan 10 kebaikan, bahkan lebih. Terserah Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi di malam Lailatul Qadar, Pak, itu malaikat turun bersama malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun. Warruhu, ruh itu malaikat Jibril. Malaikat dan malaikat Jibril penyebutannya dibedakan. Kenapa? Ini untuk memuliakan kepada malaikat Jibril yang menjadi pemimpin para malaikat. Disebut dalam Al-Quran Ar-Ruh. Di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril sama malaikat turun, Pak. Kalau kita bisa melihat, kata para ulama, ini bumi ini ya dipenuhi dengan desakan para malaikat. Karena jumlah malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu kan setiap hari berganti. Malaikat sore, malaikat subuh, ya itu tiap hari bolak-balik ke bumi, ke langit. Setiap hari malaikatnya beda. Ya, dalam kitab Fathul Ghois dikatakan setiap manusia itu punya 20 malaikat yang menjaga dia. Yang 10 datang subuh, ngejaga nih sampai sore. Nah, yang sore nanti sip sore ganti nih. Sip pagi berangkat ke langit, ya. Nanti sip sore datang. Nah, itu 2 sip pagi sama sip sore. Nah, itu malaikatnya tiap hari beda-beda. Kalau kita kan beda, Pak, kerja sipnya itu aja orangnya. Kalau malaikat beda-beda. Saking banyaknya malaikat. 10 malaikat itu apa aja? 20 malaikat itu. Ya 10 sebenarnya kan ganti-ganti 20. 10 malaikat itu ada malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat yang menjaga kita. Malaikat hafazah. Setiap manusia ini kan ada malaikat raqib. Ada malaikat atid. Ya, jadi perinciannya itu banyak. Setiap kita ini kan punya malaikat maut sendiri-sendiri. Jadi kan jangan kita pikirkan malaikat Israel itu cuma 1. Ya, banyak pasukannya. Sama kali malaikat penjaga pintu neraka. Itu malaikatnya 1, tapi nanti anak buahnya banyak. Disebutkan dalam Al-Quran namanya malaikat Zabaniyah. Yang bagian nyiksa beda lagi. Ya, jadi malaikat itu banyak. Apalagi nanti ketika malam Lailatul Qadar. Nah, dalam beberapa literatur kitab tafsir, saya ambil beberapa tafsir ini tentang tafsir Tanazzalul Malaikah. Turunnya para malaikat. Kata Imam Ibnu Katsir, banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, kenapa mereka turun? Karena malam Lailatul Qadar itu berkah. Sehingga turunnya malaikat itu bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Makanya kita diperkenankan untuk memperbanyak membaca doa kalau malam Lailatul Qadar, Pak. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca di malam-malam ganjil dengan harapan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan?" Maka kata Rasulullah, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, berdoalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Nah, jadi ketika malaikat turun itu bersamaan dengan berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berhalaqah dalam majelis ilmu. Ini kayak gini nih, Pak. Sebetulnya malaikat turun bukan cuma malam Lailatul Qadar. Kita lagi thalabul ilmi, saya bacakan hadis, bacakan ayat. Ini kalau kita bisa melihat, Pak, malaikat ini sangat banyak. Tadu'u ajnihataha. Dia mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam artian mengepakkan sayap itu apa?
tastaghfiru lahul malaikah. Selama bapak-bapak duduk di majelis ilmu, maka selama itu pula malaikat mendoakan bapak untuk diampuni dosanya. Nah, pulang dari majelis ilmu, bapak berangkat ke tempat lagi masing-masing, maka bapak dalam keadaan diampuni Allah. Ya, tapi jangan salah. Yang diampuni di sini maksudnya adalah cuman dosa kecil, Pak. Kalau dosa besar, ulama sepakat harus taubat nasuha. Zina, atau bapak pernah datang ke dukun, atau nanya ke tukang ramal di medsos itu ya. Siapa yang terkenal tuh Hart Gumai itu, ya, ramalan-ramalan. Beda sama BMKG. Kalau BMKG mah ramalan cuaca, beda itu mah prediksi. Yang nggak boleh mah tukang ramal, Pak. Nih ya sekarang Gen Z, Gen Alpha, atau orang-orang di atasnya lah, gandrung kadang-kadang sama ramalan. Saya bacakan satu hadis. Hadisnya sahih ini. Kata Rasulullah, man ata arrofan, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada dia. Meskipun tidak membenarkan, nanya doang nih Pak, di medsos nanya. Coba nih saya zodiaknya Gemini, hidupnya gimana nih misal. Nanya doang. Apa kata Rasulullah? Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman wa lailatan. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau Bapak nggak percaya hadisnya sahih, Bapak cek di Google. Hadis tentang datengin tukang ramal. 40 hari sholatnya tidak diterima Allah. Cuma nanya, bagaimana kalau membenarkan? Fasaddaqahu, atau dia membenarkan? Kalau membenarkan sudah pasti dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya, jadi ramalan-ramalan meskipun katanya benar, akan ada artis yang cerai. Ya, anak-anak muda sering kayak gitu tuh. Akan ada pejabat yang ketangkep, ya, diramal nih sama dia nih. Nah, kita ikut-ikutan nanya, atau bahkan kita mempercayai ucapannya. Oh, inisial R nih siapa nih? Inisial K nih siapa nih? Inisial B. Nah, kita nebak-nebak, kita membenarkan ucapannya. Sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Na'udzubillah. Nah, kita sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti itu? Kita boleh sekedar mungkin iya kali ya, kalau ada korinah, oh iya korinahnya begini, korinah itu indikasi. Kayaknya kalau memang begitu indikasinya begini, kayaknya emang benar sih, tapi nggak boleh membenarkan. Ya, kita menganalisa melalui indikasi. Kalau tidak ada indikasi atau apa, ya udah jangan ngeramal tebak-tebakan. Nggak boleh. Apalagi membenarkan. Kalau dulu kan ada Roy Kiyoshi itu ya, meramal kehidupan orang, begini. Ya itu dah, pokoknya hoax yang seperti itu tidak usah dipercaya. Apalagi diramalkan Iran bakalan nyerang Indonesia. Wah itu macam-macam itu. Nanti bakalan terjadi begini. Ya, kalau yang dikabarkan Al-Quran dan hadis betul. Ya, bahwasanya nanti Palestina akan mengalami kemenangan di akhir zaman. Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun. Kalau itu benar. Ya, kalau yang masih hoax itu tidak boleh dipercaya. Sekedar nanya aja. Kalau punya Gemininya Sagittarius. Nanya nih. Coba nih ramal saya nih pakai kartu tarot. Apa nih nasibnya? Terus percaya. Katanya bakal begini, bakal punya anak begini, bakal punya keturunan, rezekinya bakal lancar, bakal di PHK. Percaya. Bodohnya percaya. Udah sholatnya nggak diterima, dihukumi kafir lagi. Na'udzubillah. Ya kalau kita yang sudah terlanjur seperti itu, istighfar. Jangan sampai mengulangi lagi. Nah, jadi maksudnya malaikat turun itu adalah sama seperti ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita duduk di majelis ilmu. Ya, kemudian kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud malaikat itu tanazzalul malaika adalah malaikat dari seluruh langit, semua yang ada di langit dan Sidratul Muntaha, itu malaikat turun ke langit ngapain? Turun ke bumi ngapain? Mengaminkan semua doa orang mukmin. Makanya di malam-malam ganjil Bapak doa, insya Allah semua doanya mustajab, kecuali yang banyak dosanya. Terus gimana kalau banyak dosanya? Enggak mustajab, mustajab Pak. Cuman doa itu kan ada kalanya dikabulkan sesuai permintaan, ada kalanya disimpan oleh Allah di akhirat. Bapak minta jadi orang bener, jadi crazy rich. Kata Allah, janganlah. Dia mau jadi crazy rich sombong. Ntar aja disimpan di akhirat buat jadi pahala. Ada orang yang dosanya banyak, minta sama Allah. Kata Allah, lebih baik doa ini aku berikan dengan bentuk ampunan. Jadi dikabulkan Allah tapi bentuknya ampunan. Nah, dan Allah itu kalau ngampunin orang Pak, nggak enak begitu aja. Kita taubat nih.
itu nggak tiba-tiba Allah ngampunin kita. Ada prosesnya. Di antaranya apa? Allah kasih kita sakit. Allah kasih kita musibah. Allah kasih kita ujian. Itu cara Allah mengampuni doa hambanya. Makanya Pak, kita pernah nggak dengar cerita orang semakin rajin tahajud, semakin banyak ujian. Itu. Jadi kalau orang tahajud, itu tanda-tanda tahajudnya diterima, ibadahnya diterima, itu biasanya ujiannya makin menjadi-jadi. Itu cara Allah mengangkat derajat dia, mengampuni dosa dia. Setelah dia lulus, insya Allah dia akan naik derajatnya di sisi Allah. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya di dunia ini? Kata Rasulullah, siapa? Ana. Kemudian siapa lagi? Al-Amsal. Orang yang seperti saya. Artinya ketakwaannya. Siapa lagi? Al-Amsal, Fal-Amsal. Pokoknya orang yang seperti saya dan seperti saya seterusnya. Artinya orang yang ketakwaannya mendekati seperti Rasulullah, dialah yang ujiannya terberat. Jadi jangan kita pikirkan Pak, para kiai-kiai, para guru-guru yang sekarang hidupnya kelihatan enak, gak pernah mengalami ujian. Kita tidak pernah tahu berapa banyak yang sudah diambil Allah darinya. Berapa banyak yang sudah Allah ambil dari dia. Kita taunya pas dia udah viral aja, udah enak. Ya padahal setiap manusia pasti akan mengalami ujian. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum yutrakun. Apakah manusia mengira ketika dia berkata, aku beriman kepada Allah, dia akan aku tinggalkan begitu saja? Sudah pasti Allah akan menguji kita. Ya, itu di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, malaikat turun mengaminkan semua doa manusia. Nah, kalau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau beda lagi. Malaikat itu turun bukan mau mengaminkan doa manusia, tapi apa? Karena senang. Mereka bahagia. Ini di bumi banyak orang taat. Ya, saya senang dengan orang-orang yang taat. Banyak ahli maksiat yang bertaubat. Itu kalau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi kesimpulannya, di malam Lailatul Qadar, malaikat turun itu membawa keberkahan untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Maka harapannya, semoga kita semua di malam Lailatul Qadar bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan bisababi tanazzulil malaikat. Sebab turunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Yang selanjutnya, di antara keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Tadi sudah disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan. Yang selanjutnya, keistimewaan malam Lailatul Qadar yang kelima adalah malam pengampunan doa. Malam pengampunan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Nggak harus tahajud, Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Beliau mengatakan, anna ihya Lailatul Qadri yahsulu bi ayyusalli al-isya fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalli subha fi jama'ah. Bapak sholat isya berjamaah, terus di dalam hati niat, nanti besok saya juga mau subuh berjamaah. Nah, dengan Bapak sholat isya berjamaah dan niat dalam hati ingin sholat subuh berjamaah, itu sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kadang orang salah tanggap, malam ganjil harus itikaf dari tengah malam sampai subuh. Sebenarnya nggak harus seperti itu, artinya Islam itu fleksibel. Kalau kita mau melihat kalam para ulama, nah, perkataan Imam Syafi'i ini juga dalam qaul qadimnya beliau mengatakan man syahidal isya wa subha lailatul qadri faqad ahya bihaddi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian daripada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hal ini senada dengan hadis riwayat Imam Muslim, hadis mauquf kepada sahabat Utsman bin Affan, man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamun nisfi lailatin wa man shallal isya wal fajr fi jamaah kana lahu qiyamul lailatin. Siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan satu malam. Jadi, bapak-bapak yang sibuk kerja, nggak sempat itikaf di masjid, kan capek Pak istirahat. Namanya kita kepala keluarga, nggak semuanya bisa itikaf baca Quran kayak para orang-orang yang di komplek di rumah itu kan Pak, kita kadang iri ngelihat orang-orang yang di masjid sholat itikaf, sholat tasbih.
baca Quran, dari ba'da isya sampai subuh, itikaf. Kita nggak bisa, karena Bapak pulangnya malam, belum kejebak macet, belum juga makan di rumah lapar, Pak. Belum ngudut, ngopi. Kan itu butuh energi juga, Pak. Setelah ngudut, ngopi, makan, biasanya apa? Ngantuk, tidur. Tapi kita udah sholat isya berjamaah di masjid. Kita nggak bisa ikut gabung di masjid. Tapi kita pengen dapat malam Lailatul Qadar. Nah, kata Rasulullah, kata Sayyidina Utsman, hadis mauquf tapi hadisnya sahih. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah menghidupkan separuh malam. Dia dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Bapak tidur, malam Lailatul Qadar turun, Bapak udah sholat isya berjamaah, paginya puasa. Bapak nggak keder, Bapak dapat Lailatul Qadar. Jangan bilang orang yang tidur keder, nggak semua orang tidur keder. Ini pada dalilnya. Kalau saya sedang Islam yang fleksibel, atau nih ditambah lagi subuhnya Bapak bangun sholat subuh berjamaah, ternyata malam itu Lailatul Qadar, maka Bapak terhitung sebagai orang yang menghidupkan satu malam penuh. Paginya Bapak cari nafkah untuk anak istri, halal, puasa tidak ditinggal, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, Lailatul Qadar turun, Bapak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Walaupun tidur Bapak diberkahi oleh Allah. Walaupun ngiler, Pak. Tetap ilernya penuh keberkahan. Ya. Tapi tetap lebih mahal iler walet daripada iler Bapak. Walaupun ilernya itu keluar di malam Lailatul Qadar. Ya, artinya kita jangan terlalu kaku terhadap istilah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak mesti harus malaman di masjid sebagaimana sangkaan orang-orang. Ya, sampai di masjid diumumin, ayo yang mau itikaf silakan daftar. Ya, biasanya kalau saya pernah ikut di Al-Azham, Masjid Raya Al-Azham itu daftar dulu. Ya, bahkan di Istiqlal juga ada daftar jamaah itikaf. Nanti dapat makanan sahur, ada yang ayam, kadang daging, tergantung donaturnya. Saya pernah beberapa kali ikut. Ya, karena memang nggak ada kerjaan, ngapain? Sekarang sibuk, anak banyak, yang diurusin banyak. Nggak bisa ikut hadir seperti itu. Dulu waktu masih jadi santri suka ikut. Ya, bapak-bapak juga kerja, nggak bisa ikut itikaf, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya, terus puasanya jangan belok ke rumah makan. Insya Allah Bapak dapat malam Lailatul Qadar. Istiqomah aja begitu, Pak. Puasa, sholat berjamaah, isya subuh pasti dapat malam Lailatul Qadar. Kita nggak pernah tahu. Makanya saya bilang apa? Potensi Lailatul Qadar itu semua bisa dapat. Tidak hanya orang yang suka menghidupkan di masjid saja. Kalau di masjid tapi hatinya busuk gimana? Kalau di masjid tapi pikirannya kotor gimana? Ya, kalau di masjid tapi ternyata di masjid malah ngegibahin orang gimana? Pak, kadang-kadang pengurus masjid itu, Pak, ya, habis sholat berjamaah isya, itu dia nggak langsung pulang, ngopi di masjid itu apa? Ngomongin orang, Pak. Kenapa? Karena saya suka ikut di masjid, tapi saya nggak ngomongin orang, ngitung duit. Habis ngitungin duit, itu biasanya ada sekumpulan bapak-bapak sambil ngitungin duit, habis maghrib berjamaah, isya berjamaah, buka bareng di masjid, habis itu apa? Ngitungin duit, kotak amal sambil apa? Ngomongin orang. Imamnya yang diomongin, imamnya nggak tahu diri, bacanya lambat banget. Besok lagi kalau udah jadi imam, gue nggak mau ikut terawih sama dia. Ini kan kurang ajar, Pak. Dia habis ibadah tapi ngomongin orang. Ini orang yang seperti ini nih. Kata Imam Ghazali, Pak, nih, kita hidup di dunia ini tuh cuma ada dua. Syariat itu cuma ada dua, perintah sama larangan. Di antara perintah dan larangan, yang bisa bikin kita wusul dan dekat kepada Allah itu bukan perintah, tapi larangan, Pak. Kita ngelakuin sholat, tapi hati kita, lisan kita masih buruk, nggak bisa dekat sama Allah, Pak. Tapi kalau misalkan kita sholat, larangan kita jaga, itu orang yang bisa dekat sama Allah. Ya, mana orangnya di masjid belum tentu baik. Tanya Pak Ustaz Fauzin yang tiap hari di masjid mulu. Ya, kadang-kadang di masjid bukan zikir, Pak, ngomongin orang yang tadarus, yang ngejelekin orang. Kadang di masjid itu cuma agak naik level, Pak. Kalau di kampung, yang kalau di lingkungan yang diomongin paling RT, RW, lurah, gorong-gorong diomongin nih. Ya, banjir segala macam. Itu yang diomongin RT, RW, lurah. Kalau di masjid naik tingkat yang diomongin ustaz. Itu begitu. Sama mama juga. Di majelis taklim yang diomongin udah tingkatnya udah ustazah. Apalagi ustazahnya baca yasinnya lama sama tahlilnya. Itu udah jadi bahan diserang sama ibu-ibu itu. Ngaji ongkong ngomongin gurunya ongkongnya begitu. Ya, kadang-kadang mah ya seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah.
Yang keenam, yang selanjutnya yang terakhir. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar itu di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 dikatakan yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu dicatat amal setahun. Nah, takdir setahun itu dicatat, maaf. Dicatat takdir selama setahun. Nah, ulama bertentangan nih. Bukannya takdir setahun itu nisfu Sya'ban ya? Kenapa kok bisa malam Lailatul Qadar? Ya, di dalam surah Ad-Dukhan. Nah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyimpulkan begini. Yubda'u fi istinsakhi dzalika minal lauhil mahfuz lailatul barokah. Jadi takdir setahun itu awal penulisannya di malam nisfu Sya'ban. Wa yaqa'u wal faragu fi lailatul qadri. Nah, selesai penulisan takdir setahun itu di malam Lailatul Qadar. Nah, setelah selesai ditulis di malam Lailatul Qadar di dalam tafsir Murah Labid Imam Nawawi, beliau mengatakan fatad fa'unus khotal arzak ilal mikail. Nanti takdir itu kan macam-macam Pak isinya. Nah, urusan rezeki dikasih ke malaikat Mikail. Jadi selesai ditulis nisfu Sya'ban, selesai Lailatul Qadar. Udah selesai ditulis, dibagi-bagi ini. Nah, malaikat Mikail bagian ngurusin rezeki ini. Catatan rezekinya saya kasih ke Mikail. Terus apa? Wanus khotul haruk ila Jibril. Kerusuhan, tawuran, peperangan, ini takdirnya dituliskan, diuruskan kepada malaikat Jibril. Wa kadzalika az-zalazil, sama kayak demo tuh Pak. Itu takdirnya dikasih ke malaikat Jibril. Nanti tanggal sekian, tanggal 4 Maret nanti akan ada demo. Itu sudah ditulis, dikasih ke malaikat Jibril. Wa kadzalika az-zalazil waswa'iq wal khasaf wa nusqatal a'mal ila Israfil. Adapun gempa bumi, ya, gempa bumi, kemudian jeritan manusia, tanah longsor, catatan ini diberikan kepada malaikat Israfil. Kemudian wanus khotul masoib, sedangkan musibah, kematian, catatan ini diberikan kepada malakal maut atau malaikat Israel. Jadi malaikat punya catatan masing-masing, ya, dan ini selesai penulisannya di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau dibilang hal ini tidak sahih, ini sahih sebetulnya, karena dalam Al-Quran yufraqu kullu amrin hakim. Nah, di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir setahun manusia. Hanya saja penafsirannya berbeda-beda. Ya, ada yang bilang di malam Lailatul Qadar, bukan di malam nisfu Sya'ban. Ada yang bilang kayak Imam Nawawi tadi, di awalnya di nisfu Sya'ban, kemudian di akhirnya di Lailatul Qadar. Ya, kita sebagai manusia tidak usah berpatokan pada itu. Kita hanya berikhtiar, berusaha bagaimana kita menjadi hamba yang baik. Allah berikan kita rezeki yang baik, takdir yang baik, kehidupan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan punya prinsip muda foya-foya mati masuk surga, itu kan begitu anak-anak muda. Muda foya-foya mati masuk surga. Kalau kita sebagai umat muslim doanya bukan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terakhir sebagai penutup saya menyampaikan, ada disebutkan oleh para ulama, kalau kita pengen tahu kapan sih malam Lailatul Qadar itu datang, memang semua itu atas izin Allah dan hanya Allah yang tahu. Manusia hanya berusaha. Tapi para ulama yang jauh ketakwaannya lebih tinggi dari kita, ya, ilmunya lebih tinggi, kezuhudannya, kewiraiannya, kedekatannya kepada Allah lebih daripada kita, mereka sudah mengalami banyak hal. Nah, diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hasan As-Sadili, dan para ulama lain sepakat dan mereka membuat rumus dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu, innaha ta'lamu fi bil yaumil awwal minasyahri. Lailatul Qadar bisa diketahui dari kapan pertama masuk puasa. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fa hiya lailatul tis'i wa ishrin. Kalau misalkan puasanya itu hari Minggu dan hari Rabu. Kemarin kita hari apa? Rabu ya? Rabu ya? Rebo apa Kamis? Kamis. Kalau puasanya masuk hari Minggu dan hari Rebo, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Ya, kata Imam Ghazali. Au yaumal Isnin, kalau misalkan masuk puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Au yaumas Sulasa awil Jum'ah, kalau hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadarnya tanggal 27. Awil Khamis, kalau hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya Lailatul Khamsin wa Ishrin, tanggal 25
Insyaallah Lailatul Qadarnya kalau kata Imam Ghazali tanggal 25. Au yaumas sabti fa hiya lailatul salasa wa isrin. Kalau hari Sabtu maka tanggal 23. Terus kalau kita tanggal 25, Muhammadiyah tanggal berapa dong? Kan beda puasanya. Jadi kalau perbedaan seperti ini, ambil yang hitungan mayoritas. Mayoritas umat muslim puasanya hari Kamis. Insya Allah kalau kata Imam Ghazali, itu Lailatul Qadarnya tanggal 25. Nah bahkan Imam Abu Hasan Asyadzili, beliau bilang dalam kitab I'anah, mengomentari rumus ini, beliau bilang, sejak saya memasuki usia dewasa, saya tidak pernah luput dari rumus ini. Rumus ini 90% akurat kata Imam Abu Hasan Asyadzili. Tetapi kita sebagai umat muslim jangan berpatokan, ya, karena Allah punya kuasa. Bagaimana Allah terserah Allah. Yang penting setiap malam ganjil khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya umumnya kita perbanyak ibadah kepada Allah. Terutama tadi Pak, kalau yang sibuk kerja, yang penting dikejar jamaah isya sama jamaah subuh. Itu aja dikejar. Ya kalau yang sibuk kerja, nggak usah maksain ke masjid itikaf capek-capek ya diomelin bini. Ya takutnya bini ngomel-ngomel, di masjid mulu emang udah nggak butuh sama gua kan gitu. Kadang-kadang bini kayak gitu. Ya jadi kesimpulannya pada siang hari ini, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, sehingga di malam Lailatul Qadar kita semua mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan juga mendapatkan segala apa hajat yang kita inginkan, Pak. Semoga yang dulu-dulu hajat kita yang belum terkabul, semoga nanti di bulan Ramadan ini, khususnya nanti di malam Lailatul Qadar, kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, diangkat penyakitnya, ya, yang ditinggalkan keluarganya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pada kajian siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al taqabbal imanana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kashafta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.